Baik, segmen keempat ini akan menjadi segmen terakhir dari modul 3B. Jadi kita nggak punya 5 segmen ya, tapi cuma 4 segmen. Nah, di segmen ini kita akan mempelajari, tadi saya sudah kasih bocorannya di segmen sebelumnya, bahwa ternyata si titik amfidromik ini juga memiliki dinamika. Jadi dia tidak stay di satu tempat doang, tapi bergerak juga. Pusing ya? Ya, pusing lah karena kita ngomongin bumi yang selalu bergerak ya, yang sangat-sangat dinamis gitu. Nah, jadi bagaimana sih pergerakan dari amfidromik ini bisa kita modelkan atau setidaknya kita pahami dulu kalau sekarang. Jadi pertama, kita harus tahu dulu ya bahwa tadi kita udah belajar bahwa ini ada high tide ya, ini ada low tide ya. Lalu kita punya mean sea level di sini, tengah-tengahnya lah ya, gitu. Dan ini ada channel gitu ya. Nah, ini tide-nya naik, ini tide-nya turun gitu. Dan kita bisa membentuk gelombang yang kira-kira seperti ini ya. Ini kan sebenarnya setengah dari panjang gelombang ya, karena kan kalau gelombang itu kan kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kita perhatikan di sini benar-benar cuma setengahnya doang gitu. Jadi kurang lebih itu adalah gamma per 2 gitu ya. Ini yang kita lihat itu benar-benar cuma gamma per 2. Ini diingat-ingat karena ini akan kita ketahui gitu ya di sesi selanjutnya atau slide selanjutnya di sini. Nah, jadi sekarang kita pengen mempelajari bagaimana si titik amfidrom itu bisa bergerak gitu ya. Nah, lagi-lagi bumi ini kan berotasi gitu ya. Bumi itu berotasi. Kalau misalnya bumi tidak berotasi, tidak akan terjadilah yang tadi kita pelajari itu, yang defleksi ke kanan lah segala macam itu nggak akan terjadi gitu ya. Karena lagi-lagi tadi kan ini jatuh, terus dia terdefleksinya kemana ke arah kanan gitu kan ya gitu kan. Lalu kalau ke sini gitu kan ya, enggak lah. Ini kalau misalnya ke sini gitu, dia terdefleksinya juga kayak ke arah kanan dan segala macam, dan dia akhirnya punya lah bentuk seperti ini gitu kan ya, akibat rotasi bumi gitu. Kalau nggak ada rotasi, ya dia sebetulnya cuma gini aja gitu kan, yang kita sebut sebagai amfidrom nol ini gitu ya, atau zero tidal amplitude, itu kayak ada gitu ya, cuman ya nggak ngefek gitu. Mungkin di sini zero tidal, cuman lalu apa gitu kan, kita tidak bisa melihat dinamikanya. Sementara thanks to rotation gitu ya, kita bisa melihat si dinamika ini. Kita tahu tadi, kita udah pelajarin di segmen sebelumnya. Lalu di sini ada apa? Ada si gamma per 4. Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu ya. Jadi gamma per 4 tadi kan kita udah lihat ya, bahwa kalau kayak gini ya, kalau gamma per 2 ya misalnya segininya gitu ya. Gamma per 4 berarti ya benar-benar cuma setengahnya. Jadi ini gamma per 4, ini juga gamma per 4 ada. Jadi ini kayak satu set gitu. Jadi kalau balik ke sini, gamma per 4 itu yang warna ini ya, saya kasih. Kalau hijau kelihatan nggak ya? Nih, oh nggak kelihatan, tapi ngerti lah ya ini nih. Ini gamma per 4. Merah, balik merah lagi ya. Ini gamma per 4 nih. Ini gamma per 4, ini juga gamma per 4. Nah, sekarang kita harus lihat dulu gitu kan ya. Oke, dia akan terus-menerus berputar gitu ya. Tapi masalahnya, kalian kan berada di area yang confined, dalam arti tertutup gitu ya. Ada batasan. Kita hapus semuanya dulu di sini ya. Kita lihat ya, bahwa dia itu jaraknya dari sini ke sini itu gamma per 4. Jadi dalam artinya gitu ya, gini, gamma per 4 ini adalah jarak aman di mana si titik amfidromik ini tidak akan bergerak gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya ini memenuhi, setidaknya dia sama dengan gamma per 4, titik amfidromnya ini tidak akan bergerak saat dia terdefleksi ke arah sana gitu. Kayak aman lah. Tapi saat dia terdefleksi ke sini, dan di sini kita bisa lihat bahwa jaraknya itu lebih kecil dibanding gamma per 4, ya enggak? Dia mungkin setengahnya dari gamma per 4. Artinya apa? Artinya akan terjadi pengurangan energi gitu. Dia akan kayak set, energinya habis. Tapi ke sininya kan tetap kayak ini energinya habis ke sini gitu kan ya, lalu agak besar ke sini, dan mungkin ini agak sedikit berkurang, tapi tetap aja udah habis duluan ke sini, lalu dia besar lagi, lalu di sini dia punya ruang untuk agak sedikit besar lagi. Tapi friksi yang paling sering terjadi itu adalah di area sini gitu ya, karena set gitu, selalu kayak wah lebih kecil daripada panjang gelombangnya, makin kecil, makin gerak ke sini, makin kecil, makin kecil, makin kecil gitulah. Jadi
amphidromic point ini bergerak ketika jarak antara si amphidromic point dengan massa daratan itu lebih kecil dibanding panjang gelombangnya dibagi 4, kira-kira kayak gitu. Jadi makin lama nih amphidromic point-nya ini makin dekat, dan makin lama makin mungkin habis sama sekali gitu ya, dan mungkin baru bikin amphidromic point baru dan lain-lain. Jadi itu adalah displacement dari si amphidromic point tersebut. Gitu. Nah, ini adalah rangkuman dari 2 submodul yang sudah kita bahas, yang banyak banget ya sebenarnya. Setiap submodul itu kita belajar astronomi gitu ya, kita belajar benda-benda luar angkasa, lalu kita akhirnya belajar ke ember gitu kan, yang kecil banget gitu ya. Kurang lebih yang perlu kalian pahami dari equilibrium theory adalah apa itu spring dan nip tide series gitu ya. Jadi kalian ingat dalam 1 bulan terjadi berapa kali spring dan terjadi berapa kali nip. Kenapa seperti itu? Kapan spring tide terjadi? Saat bulan, bumi, matahari itu posisinya seperti apa? Kapan spring terjadi? Dan kalian harus bisa baca itu di sebuah grafik pasang surut gitu ya. Jadi pokoknya spring nip kalian harus benar-benar ngerti. Spring itu tadi pasang surut purnama, nip itu pasang surut perbani gitu ya. Lalu kalian juga harus bisa mendeskripsikan apa itu diurnal, semi-diurnal, dan mixed semi-diurnal tides gitu ya. Jadi kalau misalnya diurnal itu yang 1 hari berapa kali, semi-diurnal itu sehari berapa kali, mixed semi-diurnal itu 1 hari berapa kali gitu ya. Dan mixed juga biasanya itu apa tuh yang bikin dia jadi mixed gitu ya. Kalau semi-diurnal itu kan benar-benar dalam 1 hari itu berapa kali, kalau mix semi diurnal tuh 1 hari berapa kali, tapi apa yang bikin dia berbeda dari semi diurnal yang biasa. Oke, those are equilibrium theories gitu ya. Itu adalah fenomena pasut yang bisa dijelaskan berdasarkan equilibrium theory. Lalu untuk dynamic theory, pertama adalah rotary motion of tides yang tadi kita sudah bahas berkali-kali ya. Bagaimana sebuah pasang surut itu ternyata dia tuh geraknya nggak selalu maju mundur gitu ya, tapi ada pergerakan, tapi ada rotary motionnya gitu. Ada rotary itu apa ya? Ada gerakan berputarnya ya. Tadi kita sudah bahas amphidromic point itu apa, lalu bagaimana dia bisa terdefleksi secara anti-clockwise gitu kan ya. Basic-basic itu apa aja. Dan, nah ini yang menantang. Kenapa coastal region itu gitu ya, area area pantai itu memiliki atau mengalami pasut yang jauh lebih besar dibanding open ocean, gitu ya. Tadi kita udah lihat ya bahwa kalau misalnya amphidromic point itu 1 titik, sekitaran titik itu pasti pasutnya akan lebih rendah dibanding pasut yang lebih jauh dibanding yang lebih jauh dari si amphidromic point itu, gitu ya. Nah, itu harusnya kalian bisa menjawab tuh. Itu sebenarnya jawaban langsung kali ya. Kenapa area pantai itu pasutnya jauh lebih besar dibanding di laut lepas ya. Saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini.